Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Allah wahdaniyah, artinya esa Allah Ta'ala. Lawan sifat ini adalah ta'addud, artinya berbilang-bilang. Maka wajib Allah Ta'ala esa dan mustahil banyak atau berbilang-bilang. Wajib Allah esa adalah dalil akal, yaitu baharu alam. Adapun firman Allah dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah sifat salbiyah Allah yang mengcounter dan menghilangkan paham bahwa Tuhan itu banyak dan berbilang-bilang. Ini mustahil bagi Allah. Maka wajib Allah bersifat wahdaniyah, artinya esa atau tunggal atau satu. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya oleh kaum Quraisy, bagaimana bentuk Tuhanmu? Berapa banyakkah Tuhanmu? Bagaimana keadaannya? Maka Allah menurunkan firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, hai Muhammad, kepada mereka bahwa aku ini ahad, tunggal, esa, Allahus somad. Hanya kepada Engkau tempat kita meminta, tempat kita bergantung, tempat kita berhajat, satu-satunya tempat kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tiada yang serupa dengannya, tiada yang dapat menyamainya, tiada yang dapat menandinginya, tiada yang serupa dengan zat Allah yang wajibul wujud, laisa kamislihi syai'un. Inilah ketegasan Allah menceritakan, mengabarkan tentang dirinya. Wahdaniyah, Allah esa dalam zatnya, artinya bahwa zat Allah adalah ahad, satu, tidak tersusun dari unsur-unsur anggota badan. Kalau manusia ada kepala, ada tangan, ada kaki, sudah tersusun. Zat Allah ahad, esa. Bagaimana zatnya itu sendiri tidak dapat diumpamakan dan tidak dapat digambarkan. Mustahil Allah itu banyak, mustahil Allah itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun ilallahu lapasadat fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentunya keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Allahu Akbar. Andaikan ada 2 Tuhan, mereka saling bantu-membantu dalam membuat sesuatu. Bagaimana kalau 2 Tuhan itu berselisih? Maka bisa berperang dan hancur dunia dengan perselisihan dan perkelahiannya. Tuhan yang satu dan lainnya punya kelemahan. Ini bukan sifat Tuhan. Oleh karena itu, kita tancapkan dalam keyakinan kita, di dalam hati kita, bahwa zat Allah itu ahad, tunggal, satu, mustahil banyak atau berbilang.
Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Mekah. Penamaan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Menafikan, melepaskan, menghilangkan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Menetapkan bahwa Tuhan kita Allah Ahad. Meyakinkan diri kita bahwa hanya zat Allah pencipta alam jagat raya. Hanya zat Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Oleh karena itu, di dalam ilmu tauhid ada 4 tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah yang ahad. Ahad Allah pada af'alnya, ahad Allah pada asmanya, ahad Allah pada sifatnya, ahad Allah pada zatnya. Yakinilah dengan keyakinan yang penuh. Jangan goyang keyakinan kita dalam hati kita. Tauhidul af'al. Tauhidul af'al maksudnya satu-satunya yang berbuat di alam jagat raya ini adalah Allah. Tidak ada perbuatan yang lain selain af'alnya Allah. Surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya, kita yakini tidak ada yang menciptakannya selain Allah. Mentauhidkan Allah di hati kita. Dengan tauhidul af'al, segala perbuatannya di alam jagat raya ini hakikatnya af'al Allah. Oleh karena itu, dalam tauhidul af'al ada 2 pandangan batin kita. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu secara mubasyarah. Yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu secara tawallud. Makna dari mubasyarah adalah Allah menciptakan sesuatu secara langsung tanpa proses. Terciptanya langit, terciptanya bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 38 berbunyi, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Sebagai contoh, kita memandang lalat terbang, bahwa yang menghidupkan lalat, yang menggerakkan lalat, yang memberi kuasa lalat untuk terbang adalah semua Allah Subhanahu wa taala. Inilah pandangan batin tauhidul af'al. Kita pandang af'alnya Allah yang berlaku. Tertancaplah kalimat tauhid la ilaha illallah. Selanjutnya Allah menciptakan secara tawallud. Artinya ada proses. Tetapi dalam batin kita bahwa itu adalah semuanya ciptaan Allah. Contohnya rumah. Secara zahirnya kita melihat yang membangun rumah adalah para tukang bangunan. Tetapi sesungguhnya yang memberi kuasa para tukang-tukang tersebut untuk bekerja adalah Allah. Untuk membangun rumah tersebut dengan kehendak Allah. Tapi apabila kita memandang dan meyakinkan dalam hati bahwa tukang tersebutlah yang membangun rumah tersebut, jatuhlah kita kepada syirik yang tersembunyi. Karena dianggap ada pencipta yang lain selain daripada Allah. Kita masih terhijab dengan perbuatan tukang tersebut. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena semua perbuatan adalah terbit dari Allah. Agar kita tidak termasuk syirik. Maka dari itu, ikutilah pandangan secara tawallud. Segala sesuatu adalah perbuatan Allah. Walaupun yang bekerja membangun rumah adalah tukang tersebut. Dibangun dari semen, batu, besi, dan kayu. Semen dari mana? Dari gunung. Yang menciptakan gunung adalah Allah. Tangan tukang bergerak untuk memaku dan menyemen rumah. Yang menggerakkan tukang adalah Allah. Tiada yang mencipta yang lain selain Allah. Tancapkan tauhidul af'al di dalam batin kita. Dalam tauhidul af'al ini, Rasulullah mengungkapkan
Umatku di akhir zaman terbagi dalam 73 golongan. Soal iktikad, soal keyakinan hati-hati. Ada 73 golongan umat Nabi, semuanya finnar, neraka, kecuali satu golongan. Satu golongan yang selamat, berarti 72 golongan finnar, neraka. Siapakah satu golongan itu? Kata Nabi Muhammad SAW, ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah? Yaitu orang-orang yang berpedoman kepada Al-Quran keseluruhan, bukan sepotong-potong atau sepenggal-sepenggal, sesuai dengan nafsunya, yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang. Kepada petunjuk Al-Quran dan kepada sunnah Nabi dan jamaahnya, kita ikuti sunnah khulafur rasyidin, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.